Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga tutupnya usia. HAM tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Adapun macam-macam HAM. Hak asasi pribadi salah satu contohnya adalah hak untuk hidup. Yang kedua, hak asasi politik. Salah satu contohnya yaitu hak ikut serta kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi hukum. Salah satu contohnya yaitu hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Salah satu contohnya yaitu hak menikmati sumber daya alam. Yang kelima, hak asasi peradilan. Salah satu contohnya yaitu hak mendapat pembelaan di pengadilan. Yang terakhir, hak asasi sosial budaya. Salah satu contohnya hak untuk berkomunikasi dan berkreasi. Yang melatar belakangi pelanggaran HAM. Yang pertama, kesadaran yang rendah akan pentingnya HAM. Yang kedua, kurangnya sikap toleransi dan kepedulian sesama manusia. Yang ketiga, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keempat, melecehkan seseorang melalui media sosial. Yang kelima, ego yang tinggi dan dapat menghilangkan akal sehat manusia. Yang keenam, kurangnya rasa saling menghargai satu sama lain. Yang terakhir, munculnya rasa cemburu, benci, dan sebagainya, sehingga menimbulkan perlakuan-perlakuan yang melanggar undang-undang. Saya akan memberikan satu contoh kasus pelanggaran HAM yang sangat berat di Indonesia, yaitu G30S PKI. Pelanggaran HAM yang dilanggar di peristiwa ini yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kepastian hukum, hak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum, hak mendapat pembelaan hukum. Saya percaya latar belakang G30S PKI ini adalah ada perbedaan ideologi PKI dan Pancasila. Pada saat itu Soekarno adalah tameng PKI untuk menjalankan ideologinya. Terus yang menjadi musuh terbesar adalah Angkatan Darat Indonesia. Adapun isu latar belakang G30S PKI. Yang pertama, isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal ini isu di mana ada beberapa perwira Angkatan Darat yang ingin menggulingkan rezim Soekarno ini atau menggulingkan Presiden Soekarno. Yang kedua, ada dokumen Gilchrist. Dokumen ini menyatakan kalau Angkatan Darat ini sudah dibeli oleh negara-negara Eropa atau negara-negara Barat karena ada nama anggota-anggota PKI yang ingin ditindaklanjuti. Lalu ada peristiwa G30S-nya. Peristiwa G30S PKI ini bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan D.I. Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas kedubes Irak. Sayangnya, tendean atau ajudannya dan anaknya Ade Irma dibunuh pada saat penculikan Abdul Haris Nasution. Pada jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Samsuri, Komandan Cakrawala, bahwa 30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta, beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk menggeserkan Soekarno dari posisinya. G30S PKI ini awalnya berencana untuk dikira buat isu konflik di dalam Angkatan Darat. Terus selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberi tahu pada Soeharto tentang terjadi aksi penembakan pada jam 5:30 pagi berserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menjarkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena proses yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto.
Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan mereka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Pasca G13 PKI. Tanggal 1 Oktober, RPKAD dapat merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh kesatuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Meja Soeharto dapat direbut kembali dan telah dikuasai oleh TNI AD. Pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama sumur lubang buaya. Pasca 13 PKI pada tanggal 4 Oktober. Penggalian ini dilanjut pada tanggal 4 Oktober dan dapat terlihat bahwa kegerosakan fisik yang disebutkan rupa hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Terus pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para prajurit TNI tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet di Wikora, para prajurit TNI tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Analisa dan pendapat. Menurut saya, pengambilan keputusan PKI untuk menculik dan membunuh para prajurit jenderal itu sangat apatis dan kejam, sebab tidak adanya bukti bahwa isu jenderal itu ada kebenarannya. Setelah peristiwa bendera ini juga menyebabkan peristiwa yang sangat mengerikan di Indonesia, yaitu genosida PKI Indonesia atau pemberontakan Indonesia. Menurut saya, pengambilan alih RRI dan Halim yang tidak menemukan korban sangatlah manusiawi. Tetapi peristiwa yang menemukan banyak korban, yaitu pemberontakan PKI, menurut saya sangat tidak adil karena yang bertanggung jawab atas kejadian G13 hanya yang terlibat langsung saja. Masyarakat yang mendukung tidak perlu ikut imbasnya. Upaya mencegah HAM. Yang pertama, mempelajari dan mendalami pengetahuan mengenai HAM. Yang kedua, menerapkan Pancasila dan undang-undang. Yang ketiga, mengaplikasikan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghargai sesama manusia. Yang kelima, memperketat sanksi mengenai pelanggaran HAM. Yang keenam, mengawasi upaya pemerintah menegakkan HAM. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.